tingkat teman-teman untuk mengupdate halte-halte yang lagi direvitalisasi sepanjang jalan MH Tamrin dan juga jalan Jenderal Sudirman ya. Di antaranya seperti Sarina, Tosari, Bundaran HI, baru apa teman-temannya? Bundaran HI, Tosari, baru halte Duku Atas ya. Oke teman-teman, jadi mari kita keluar untuk lewat gate dari halte ini. Oke, saya tidak akan mengulas untuk halte ini, sekarang saya langsung aja untuk menyeberang ya. Oke, kita lihat dari sini. Nah, di sini juga lengkap dengan vending mesin. Kalian bisa untuk beli kartu ya, kartu Jaklingko dan juga isi saldo ya. Menggunakan kartu lainnya, seperti saya ini juga bisa teman-teman ya. Oke, sebelum nyebrang kita tekanin dulu. Nah, itu jalan ya. Oke, masih warna merah. Nanti kalau udah hijau baru kita nyebrang. Ini cukup cepat juga ya untuk merahnya ya. Nah, depan kita adalah Monas. Jadi di sisi ini adalah jalan Merdeka Selatan ya, yang berada di Gambir, Jakarta Pusat. Oh, masih jalan lagi teman-teman. Oke, sekarang giliran kita. Nah, ini keren ya. Gini lah enaknya kalau ada application crossing ya. Kita santai untuk jalan. Nah, untuk bus tingkatnya itu kita lihat apakah itu BW2 atau BW4. Saya akan naik BW4 ya. Nah, jika kalian mau ke Monas silakan perhatikan ada rambu-rambu ini teman-teman. Nah, pintu masuk pejalan kaki ke arah Monas. Nah, kita naik di halte Irti Monas ya. Tadi saya lihat ada bus tingkat tapi udah jalan teman-teman. Nah, jadi buat kalian mau kemana-mana silahkan perhatikan untuk tanda ini teman-teman ya. Nah, ini ada petunjuk. Kita bisa menggunakan angkutan nomor berapa ya. Ada ini kalau ke balai kota, ini balai kota teman-teman ya. Nah, ini 1A ini ke arah Pantai Maju ya. Kalian bisa naik dari sini teman-teman, dari halte ini. Dan ke arah Terminal Senen. Kalian juga bisa naik sini teman-teman ya. Nah, sini yang 1P. Oke, pokoknya sini sudah lengkap. Dan sini juga tempat untuk ada rute-rute untuk bus tingkat ya, tapi yang beroperasi hanya rute BW2 dan BW4 ya. Yang sekarang. Oke. Sekarang saya langsung menunggu kedatangan busnya. Di sana ada bus yang antri teman-teman, warna kuning ya. Di depan kita ini ada Perpustakaan Nasional. Buat kalian yang suka baca ya teman-teman, atau nyari-nyari tugas gitu ya, atau supaya bahan-bahan tugas, kalian bisa untuk datang ke sini nyari-nyari sumber lah pokoknya ya. Nah, sini ada bus pariwisata. Nah, ini baru saja mereka berwisata di kawasan Monas ya. Sekarang mereka sudah pulang naik bus pariwisata Pandawa 67. Keren teman-teman untuk busnya. Oke, sana ada balai kota ya teman-teman, tempat Gubernur DKI bekerja ya, atau kantornya. Oke, sekarang saya akan nunggu di halte ini. Nah, untuk sebagian bus kadangkala untuk petugasnya meminta kita untuk tap kartu ya, gitu. Tapi waktu itu saya ketemu orang sini ada tidak bawa kartu gitu, tapi diizinkan normalnya untuk naik di bus tingkatnya ya. Ya itu tergantung kita bisa berdiplomasi kepada petugas ya. Kalau kita tidak bisa berdiplomasi atau takut gitu, kita bisa saja langsung nyerah ya, tidak mau menggunakan bus tingkat ini ya. Oke, sekarang saya akan tunggu ya. Ini BW berapa teman-teman? Saya nggak kelihatan ya. Nah, pokoknya kita lihat aja nanti ya. BW1 teman-teman. BW1 ya. Kalau ini sebenarnya adalah BW2, tapi kayaknya ini nggak jelas teman-teman untuk tulisannya ya. Bukan kayaknya, tapi memang nggak jelas ya. Ini ada angkutan dari Lipo Cikarang ke Monas ya. Nah, ini ke Monas ini. Oke, ini angkutan permukiman Jabodetabek. Oh, keren juga teman-teman busnya ya.
Operasinya adalah JR Connection ya, Adi Putro untuk karoserinya. Oh, ini masuk juga ke Monas. Oke teman-teman, jika kalian bertanya tolong memberitahu secara spesifik ya. Tadi ada di dalam bus teman-teman ada orang bertanya, katanya dia ke Monas. Ke Monas mana? Dia nggak bilang ke arah halte Monas ya. Dari sini juga sebenarnya bisa teman-teman untuk ke Monas ya, dari halte Balai Kota ini. Nah, masuk dari pintu itu ada petunjuknya di situ ya. Sebenarnya tadi dia mau ke arah Blok M teman-teman, jadi transit di halte Monas yang di sana. Nah, ini bus 1P. Ini ke arah Senen ya, terminal Senen. Oh, ini cantik banget teman-teman, bertenaga listrik ya. Kalian lihat, bus listrik. Jadi untuk naik dari depan teman-teman, dan untuk turun dari belakang. Tapi biasanya orang Indonesia itu turunnya dari depan lah ya, karena takut ya teman-teman bertahu lo supaya teman-temannya, jadi mereka naiknya dari turunnya dari depan ya. Oke. Di sana di dalam bus sudah ada pemberitahuannya ya. Ini bukan untuk pintu keluar gitu. Tapi kebanyakan orang keluar dari depan gitu ya. Oke, saya stop dulu biar jangan panjang durasinya. Karena ini sebenarnya saya tidak untuk mengulas ini ya, saya akan untuk mengupdate dari perkembangan halte yang lagi direvitalisasi. Oke teman-teman, busnya sudah sampai ya. Nah kali ini untuk bus wisatanya menggunakan BW1 teman-teman, bukan BW4 ya. Ini ke Jakarta juga teman-teman ya, ke arah Bundaran Senayan. Nah jadi buat kalian yang mau menggunakan bus wisata ini diwajibkan untuk menggunakan kartu ya, kartu Jaklingko maupun kartu lainnya seperti e-money, Tepkes, Brizi, dan Flash ya. Diutamakan kalian menggunakan ini teman-temannya, diutamakan kalian menggunakan ini Jaklingko. Nah beginilah situasi di sekitaran Jalan Merdeka Selatan ya. Karena ada bus dari Jakarta lagi ngantri atau istirahat ya. Ini tabnya seperti diangkut teman-temannya atau mikrotrans. Pasti Pak. Jadi diwajibkan untuk tap in, tap out ya. Oh, tangganya sini teman-teman. Saya kira di belakang, ini biasanya di belakang teman-teman. Oh, ini bagian depan. Oh. Oke, jadi kita di sini aja. Saya akan mulai rekam setelah busnya jalan ya. Oke teman-teman, sekarang busnya sudah jalan ya. Nah ini untuk masuk ke arah Monas. Jika kalian pejalan kaki silahkan perhatikan, itu ada tanda untuk ke arah pintu Monas ya, Mas Monas. Ini adalah Jalan Merdeka Selatan teman-teman yang berada di Gambir, Jakarta Pusat. Yang ini adalah Plaza Selatan dari Monas teman-temannya, dan itulah Monas. Oke, jika kalian di Jakarta tidak lengkap, kalian harus teman-temannya, harus naik ke puncak dulu biar lengkap teman-temannya. Jadi untuk bus tingkat ini beroperasi dari hari Selasa sampai Minggu teman-temannya, dari jam 10 sampai jam 5 atau jam 8 lah teman-temannya. Jam 6 ya, jam 18. Jadi dari jam 10 pagi sampai ke jam 5 sore atau jam 6 sore ya. Biasanya kalau jam 6 sore itu busnya udah terakhir teman-temannya. Jadi kalian jangan tunggu di ujung Bundaran Senayan ya, karena takutnya busnya tidak datang lagi teman-teman.
Nah, di sini ada mobil polisi ya, polisi lalu lintas. Inilah kantor dari Gubernur Jakarta namanya, atau Balai Kota. Inilah kawasan dari Balai Kota ya. Nah, di atas dari bangunan ini ada tulisan Balai Kota ya. Nah, itu ada tulisan Balai Kota DKI Jakarta. Tapi sangat disayangkan kena spam pohon-pohon ya. Oke, jadi ini Jalan Merdeka Selatan menuju ke arah MH Tamrin, teman-teman. Kita akan belok sebelah kiri ya. Ini Lemhanas, teman-teman ya. Ada patung Pak Soekarno, Lembaga Pertahanan Nasional. Nah, inilah kawasan dari Perpustakaan Nasional ya. Nah, inilah perpustakaan tertinggi di Indonesia. Saya nggak usah jelasin lagi, ini adalah halte Balai Kota ya, sebelah kanan. Ini adalah kawasan BUMN Center ya, atau BUMN Center. Ini bangunan baru, teman-teman. Bank Indonesia juga kemana nih? Orang gue jadi mana ya? Ini jalan Abu Salim. Ke sananya lagi adalah Jalan Sabang ya, atau kawasan Sabang kuliner ya, kuliner Sabang. Akhirnya di mana nih? Tadi terakhir di mana? Ini guys juga. Oke, depan kita adalah Pancuran Tamrin ya, atau bundaran Pancuran Tamrin. Nah, depan kita ada Etele ya, yang gede-gede itu. Samping kita adalah ISDM, kantor ISDM. Sana Jalan Merdeka Barat. Nah, biasanya di sini lah teman-teman yang banyak demo itu ya, di kawasan sini maupun di Jalan Merdeka Barat itu. Yang kemarin-kemarin itu di Merdeka Barat ya, yang demo-demo BBM. Saya bingung aja dengan orang ya, kenapa demo-demo BBM, teman-teman? Padahal saya lihat untuk lalu lintas tetap aja sama teman-temannya, ada macet gitu ya, nggak ada berkurang sama sekali gitu. Untuk di sisi Jalan Merdeka Barat ini banyak kantor-kantor pemerintahan ya, atau pemerintahan pusat gitu, teman-teman. Depan kita Jalan Budi Kemuliaan ya. Dan dulu ini sini ada gereja Armenia, teman-teman ya. Tapi karena komunitas mereka semakin berkurang atau dikit, jadi gereja itu tidak berkembang dan dijual ya, teman-teman, ke pihak pemerintah Indonesia. Setelah dibangunnya untuk bangunan Bank Indonesia nih ya, atau Bank Sentral. Oke, nah ini adalah proyek MRT, teman-teman, fase 2A. Segmen 1 ya, sampai ke Monas. Oke, kita masuk Jalan MH Tamrin. Ini Bank Indonesia. Jadi teman-teman, untuk fase 2A segmen 1 itu dari Monas sampai ke dari Bundaran HI sampai ke Monas. Dan fase 2A segmen 2 dari Monas sampai ke kota. Yang sedang dibangun Jadi sekalian kita merekam, saya menjelaskan sedikit teman-teman ya. Oke, kita tetap bicara, kita jangan tersinggung dengan apa yang terjadi di belakang. Jadi untuk kontrak paket antara Monas sampai ke kota itu sudah dimulai, teman-teman, waktu hari Selasa kemarin ya. Jadi untuk pengerjaannya sudah dikebut, teman-teman, dari arah itu
arah harmoni ke kota. Mungkin dari sisi yang Di Kota Tua kemarin ada acara ini teman-temannya, ada pentas besar untuk pembukaan kembali kawasan kota ya, atau ya Kota Tua teman-teman, dengan kontrak package untuk MRT. Yang saya tahu untuk berita yang dulu-dulu untuk fase 2A segmen 1 ini selesainya sampai tahun 2025, dan fase 2A segmen 2 itu sampai untuk yang sekarang ini sampai tahun 2028 ya, atau 2029. Bisa saja itu mundur teman-teman, kita nggak tahu ya masalah di lapangan. Oke, masalah yang saya dapat untuk atau konten di umum, kita harus hati-hati ngomongnya, takutnya kita salah. Ini jalan Kebon Siri. Oke, buat kalian mau ke stasiun Jakarta, stasiun Gondangdia, kalau bisa lewat dari ini, dari sebelah kanan, nanti belok sebelah kanan ya, setelah ada bangunan MNC. Oke, kita pantau untuk bangunan Indonesia One Tower, apakah lagi ada pengerjaan? Nggak ada ya teman-teman ya. Saya lihat untuk di YouTube orang katanya udah dimulai teman-teman, atau untuk pemasangan kerennya, instalasi kerennya sudah selesai. Tapi kita lihat tidak ada pengerjaannya di bagian atasnya. Nah, depan kita adalah halte Sarina ya. ada Sarina yang pekerjaan Untuk di atas banyak pekerja. Ya, saat lagi kita akan tiba di halte pertama kita, yaitu di halte Sarina. Oke, untuk halte ini akan terhubung langsung dengan Mal Sarina ya. Nah ini Sebelum turun mohon diperhatikan kembali untuk halte Sarina ini. sampai ada yang tertinggal. Dan hati-hati Kita lihat saat ini sudah hampir jadi teman-teman ya. Oke, bapak ini bingung. Oh, kemana ya saya ya katanya. Aduh. Halte Sarina. Nah ini kawasan ini sangat diminati sekarang teman-teman oleh orang-orang. Tapi di sini sepi ya. Kalau sore-sore ini biasanya ramai teman-teman, ataupun jam-jam segini juga ramai ya. Tapi sekarang masih sepi. Jam 14.44. Nah dari sini juga bisa ya teman-teman naik bus tingkat ini. Pokoknya ada logo City Tour ya. Nah ada lambang bus tingkat. Kalian bisa naik ya teman-teman. Nah ada satu bapak yang naik tadi. Jadi bus ini berjalan pelan ya, karena bus wisata, tidak kencang-kencang seperti bus yang lainnya atau kendaraan lainnya. Oh, itu suara apa? Oke, depan sana selanjutnya adalah halte Bundaran HI teman-teman ya. Kita lihat untuk bagian bawah apakah ada kegiatan para pekerja. Ternyata tidak ada ya teman-teman ya. Nah, nggak ada para pekerja di sini, masih sepi teman-teman. Jadi proyek ini masih berhenti ya. Nah, untuk kerennya juga masih buntung ya teman-temannya itu. Keren yang bawah itu yang bagian sini, bagian sana ada ya, tapi belum dipanjangkan. Oke, jika kalian dari sini kalian bisa menggunakan MRT ya, MRT Bundaran HI, maupun dari bangunan sana teman-teman. Bangunan sana ya, nah belakangnya. Kita lewat teman-teman, ada tulisan Bundaran HI, kalian bisa masuk ke arah MRT dari situ ya. Nah untuk dari sini jika jadi ini akan terhubung langsung dengan MRT ya. Nah itu yang ada lorong itu. Jadi ini 2 tingkat ya.
Untuk di sisi jalan MH Tamrin ini, Sarina sudah apa ya teman-teman, dari Sarina sampai ke ini halte Bundaran HI sudah besar ya untuk pembangunannya. Untuk di sisi arah sana, perbatasan antara MH Tamrin dengan Sudirman, untuk halte Tosari sudah kelihatan ya, sudah besar banget teman-teman. Tapi untuk halte Duku Atas masih kecil ya, tiangnya masih beberapa gitu atau sebagian ya. Ada yang bilang untuk halte ini menghalangi dari pemandangan ke arah patung Selamat Datang ya. Padahal tidak teman-teman. Kalau kalian lewat dari sini teman-teman tidak bakalan ketutup ya. Ya, yang berikutnya adalah halte Wisma Nusantara. Nah, untuk Wisma Nusantara ini teman-teman ya. Menuju ke Grand Indonesia dan juga Ini adalah Pullman. Ya, bisa turun di halte ini. Ya, persiapan perdian halte. Oke, kita fokus ke proyek halte ini ya. Dan setelah halte ini kita Nah, untuk di bagian atas ada bahan untuk pembangunan halte ini batako ya teman-teman ya. Kalian lihat di atas. Nah, di sini ada pekerja lagi mengerjakan sesuatu. Untuk di Jalan Matraman Raya teman-teman, kayak Kebun Pala ya. Halte Kebun Pala itu sudah besar juga ya teman-teman ya, hampir selesai ya. Yang dekat stasiun Matraman itu. Ini kalian lihat. Bilang ada jalan deh kereta ini di sini. Ada Bang Bundaran Rai. Masih dong bilang. Untuk bundaran ini sangat bagus banget teman-temannya, banyak tanaman-tanaman gitu. Oh, di sini ada kendaraan taktis dari Brimob. Nah ini ya, ada Brimob dengan pakaian apa keamanan gitu ya, dengan senjata lengkap ya. Oh iya, ada senapannya gitu teman-teman. Kita jangan menyorot ya, takutnya dia tersinggung ya. Gak nyaman. Sana ada jalan Kabupaten Raya ya. Tapi untuk namanya sekarang sudah diganti ya dengan sama gubernur ya, gubernur ini ya. Tapi masa jabatannya sudah selesai. Kemarin sudah diselesaikan di DPRD ya, kantor DPRD. Oke, di sana ada bule ya, lagi foto-foto kayaknya. Nah, lihat. Nah, ini. Oh, lagi foto dengan pacarnya ya. Pacarnya orang Indonesia. Tapi nggak tahu ya, bisa jadi orang Filipina teman-teman. Nah, ini ada orang yang lagi nge-vlog ya. Oke, selanjutnya halte Tosari. Beginilah untuk perkembangan dari pembangunan halte Tosari ya. Di sana juga ada halte Tosari juga teman-teman. Ini adalah Tosari yang baru, karena Tosari lama itu hanya untuk halte backup ya. Jadi jika ada kendala sesuatu di halte sebelahnya bisa digunakan di halte yang sebelah. Nah, ini besar sekali ya. Nanti saya akan turun di JPO JPS Karet Sudirman. Seingat saya itu berhenti ya teman-temannya untuk bus ini di sekitaran halte JPO JPS Karet Sudirman. Asian Games pertama kali dia. Masuk di KBC sudah. Jadi sampai Tosari itu. Keren ya. Jadi mungkin ini adalah store ya nanti ya, atau tenan-tenan gitu, karena ada seperti kabin gitu. Nah, ini ada kios-kios yang dikelola oleh Jakpreneur ya. Di bagian sana juga ada teman-temannya. Nah, bagian sana. Untuk halte ini yang kecil ini selalu ramai teman-temannya. Nah, baik jam segini maupun jam pulang kerja atau jam kerja. Sana Jalan Tanjung Karang ya, yang kawasan viral itu, yang ada MRT Duku Atas dan stasiun KRL dan kereta bandara ya, BNI City maupun di stasiun Sudirman. Jadi untuk BNI City sekarang sudah ada fungsi ya, bisa menggunakan untuk KRL dan bisa untuk ke bandara. Kereta bandara juga bisa digunakan ya teman-teman untuk sehari-hari ya, tanpa kita ke bandara gitu.
Tapi untuk harganya beda dengan harga kereta yang biasa atau KRL ya, atau komuter lain yang namanya teman-teman. Kalau kereta bandara juga KRL ya teman-teman ya. Arti KRL itu adalah kereta rel listrik ya. Nah, ini Jalan Kendal. Di bawah sini, terowongan sini selalu ramai teman-teman, dan lampu-lampunya bagus ya. Nah, buat kalian yang hunting sini bagus, bisa melihat kereta. Oke, selanjutnya adalah halte Duku Atas 1. Sana ada patung Bapak Sudirman. Di sebelah sini untuk pembongkaran bangunan Taspen ya, atau Artaloka sudah hampir selesai teman-teman. Kalian lihat kerennya. Nah, ini nanti akan diganti dengan bangunan OCS teman-teman ya, atau Oasis Sentral Sudirman. Sana ada ada stasiun LRT Duku Atas. Oke, berarti yang berikutnya kita akan berhenti di halte Duku Atas atau Bumi Pucuk. Dan bagi wisatawan yang ingin menuju ke Oke, stasiun untuk Sudirman, halte Duku Atas 1 masih seperti ini ya. stasiun Sudirman bisa Masih merangkai teman-teman. teman-teman. Ah, ini Jalan Jenderal Sudirman. Waktu itu di sini waktu hujan ada pohon tumbang ya. Nah, ini bekasnya. Nah, sangat disayangkan di Jakarta itu tidak tertib ya. Ada kendaraan terutama ojol ya masih melewati trotoar. Asli teman-teman waktu hujan ya. Untuk motor itu tiba-tiba lewat dari belakang saya ya. Itu mengagetkan saya teman-teman. Kenceng-kenceng lagi dia. Nah, untuk jembatan ini dulunya ini viral teman-temannya, banyak orang yang foto-foto di atas karena latar belakang di sisi sekitarnya bagus ya. Tapi sekarang sepi. Mereka sekarang berpindah ke JPO JPS Karya Sudirman karena lebih ikonik. Ini hanya polos saja ya. Jika ada hujan ya kita harus buru-buru ke bawah nyari perlindungan ya. Palingan berlindung di balik atau di bawah dari tangganya ya. Untuk tangga ini juga sempit teman-teman dan sangat curam. Oke, untuk di sisi jalan Jenderal Sudirman ini halte Gelora Bung Karno sudah selesai ya dan sudah digunakan. Di sebelah sini ada gereja HKBP ya. Saya jujur kaget teman-teman yang melihat ada gereja di tengah-tengah kota ya. Biasanya nggak ada teman-teman. Untuk masjid pasti gampang sekali ditemukan ya. Nah, inilah mangkrak teman-teman yang nggak pernah diresmikan sama sekali. Tugu sepeda. Saya ngakak aja ya. Katanya ini dikelola atau dibiayain swasta, tapi kenapa lama ya? Nah, ini ada gereja HKBP. Oke, ini bangunan mewah teman-teman. Ada tempat jual-jualan maupun apartemen ya sini. Tapi saya tidak pernah masuk teman-teman, hanya lihat dari sebelah jalan sana. Oke, saya langsung ke aja. Nah, di sana ada instalasi yang baru teman-teman atau videotron. Tapi untuk sekarang tidak nyala, ini mungkin malam ya teman-teman ya. Kemarin sudah sempat nyala ya. Mungkin hanya testing aja teman-teman untuk videotron yang di Gedung Mayapada. Oh, cantik banget ya untuk jalan sini, banyak pohon-pohon ya. Lihat pohonnya bagus teman-teman di bagian tengah. Ah, inilah Jakarta ya. Keren, untuk bangun-bangunannya juga banyak taman-taman. Oke, saya akan turun. Saya sampai sini aja ya. Oke. Nah, ini cantik banget teman-teman untuk bangunan gedungnya. Oke, sebentar lagi kita akan keluar. Untuk di bagian bawah tidak ada orang ya, karena orang rata-rata menikmati bagian atas ya. Terima kasih Pak. Oke, saya akan lewat dari JPO JPS Karya Sudirman ini. Oke, dari sini juga kalian bisa menggunakan Trans Jabodetabek ya, reguler.
Nah, kalau mau kemana-mana silakan lihat peta rute sini. Sini ada nomor-nomor kendaraan. Tapi yang ini hilang ya. Oke, saya akan langsung lewat dari sini. Oh, naik lift aja lah ya. Walaupun sebenarnya dari sini lebih dekat daripada lift ya. Nah, liftnya sana. Nah, itulah bus tingkat yang saya naikin tadi. Ini ke arah Bundaran Senayan dan akan balik lagi ke Irti Monas ya. Lewat Merdeka Barat dulu, baru ke Irti Monas, Merdeka Selatan. Asli teman-temannya orang timur itu. Tadi di dalam bis ada orang timur ya. Dia ngeledek saya ya. Oke, untuk jembatan yang Megasana itu adalah jembatan layang non-tol ya. Sana ke arah Kampung Melayu, sana ke arah Tanah Abang ya. Oke. Oh, lagi maintenance teman-teman. Ternyata tidak bisa digunakan ya. Saya akan coba dulu. Oh, lagi masa perawatan. Oke lah. Kita tidak akan memaksa ya. Lagi masa perawatan. Jadi kita lewat tangga aja karena belum bisa digunakan ya. Masih diperbaikin. Oke, jadi ini saya sekalian teman-teman ke halte Karet Sudirman. Saya akan ke Harmoni ya. Saya mau bilang Monas tadi teman-temannya. Kalau saya mau ke Harmoni ya. Dan dari Harmoni saya akan turun ke akan jalan ke kawasan Kota Tua. Oke, tadi saya melewati orang-orang pekerja ya dengan pakaian jas. Nah, untuk sekarang orang-orang yang sekedar liburan aja atau mengambil hiburan, nah ini teman-temannya ada sebagiannya di atas Sanjungan. Oke, beginilah pemandangan di Jalan Jenderal Sudirman. Ini ke arah Blok M. Oh, padat sekali teman-temannya. Ada suara ambulan juga. Nah ini, memang bagus ya untuk ambulan lewat dari jalan bus BRT ini teman-teman, atau bus Transjakarta, karena lancar ya. Kalau lewat dari sini maka akan memakan waktu lama. Oke, sini padat sekali. Untuk yang arah sini tidak padat ya. Nah, sana ke jalan MH Tamrin ya, maupun ke Merdeka Barat, ataupun jalan-jalan di sebelahnya ya. Banyak jalan percabangan, saya tidak bisa menyebutkan ya. Nah, jadi sini ada kayak pembangunan fondasi tapi mangkrak ya. Nah ini sangat disayangkan teman-teman, sudah hampir jadi fondasinya ya, tapi tidak dilanjutin. Itu bangunan buat apa ya? Saya kurang tahu. Jadi buat kita sebaiknya menggunakan transportasi umum aja ya, karena lebih cepat teman-teman, terutama di jalan sini ya. Nah, ini. Oke, untuk ke kota di sebelah sini teman-teman, nomor 1 ya. Nah itu kita. Tapi saya turun sampai Harmoni aja ya, tidak sampai kota, karena saya akan coba jalan kaki dari Harmoni ke kawasan Kota Tua. Oke,
Oke, jadi sampai sini saja. Jadi jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe. Bye, sampai jumpa. Oh ya teman-teman, bagi kalian yang beragama Islam silakan bisa sholat sini. Nah, ini ada tempat sholat ya, ada space buat sholat. Tapi sini nggak ada toilet ya, kalau kita lihat. Nah, ini ada tempat wudhu. Saya tahu lah ya, walaupun saya nggak Islam, tahu lah ya. Nah, beginilah untuk halte Karet Birman, situasi di sini. Nah, yang di atas sana itu dari bagian Le Meridien ya. Nah, itu ada cerobong asap gitu. Tapi untuk asapnya warna putih ya.